Yang harus menyelesaikan ini paling tidak adalah parlemen. Lakukan yang namanya hak, ya, hak angket, hak untuk melakukan investigasi, hak untuk melakukan penyelidikan. Harusnya begitu. Apakah masih relevan dilakukan oleh DPR? Bisa. Dari perspektif hukum tata negara saya mengatakan bisa. Lalu yang lebih gila lagi kan, katanya, oh ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Karena kalau memang benar, maka konsekuensinya adalah pada soal pencatatan sejarah. Karena ternyata tidak sah, maka tidak tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tidak benar ijazahnya. Dan kemudian hak-hak sebagai mantan presiden itu yang kemudian diambil lagi oleh negara. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Masalah ini sesungguhnya simpel, tapi dibuat berat dan berbelit-belit. Kenapa saya katakan simpel? Ya, hadirkan saja ijazah asli Jokowi tersebut. Kalau memang ijazah aslinya hilang, ya tentu kemudian mana surat kehilangannya. Kan itu patokannya. Tidak mungkin kemudian kalau misalnya ini mendalilkan ini palsu, maka kan bantahannya harus ada aslinya. Kalau tidak ada bandingannya, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa yang mereka katakan sebagai palsu itu kemudian bisa dibantah? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah. Tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Kalau dunia akademis aja udah berbohong, siapa lagi yang mau dipercaya? Ya itulah. Itu adalah pertanyaan kita semua, Bung. Ya, bro. Jokowi pernah kuliah di UGM atau tidak? Tidak sekadar apakah Anda pernah kuliah, tapi apakah Anda punya ijazah atau tidak. Artinya, apakah pernah Anda menyelesaikan kuliah di Fakultas Kehutanan itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau memang pernah menyelesaikan, tentu ada ijazahnya kan? Nah, lalu ijazahnya mana ijazahnya, fisiknya, yang aslinya mana? Ditanya apakah Anda pernah kuliah di UGM? Pernah. Tapi apakah Anda punya ijazah UGM? Ah, itu belum tentu. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Karena ini juga menyangkut nama baik alma mater saya. Yang komentar juga guru besar dari alma mater saya ya. Jangan sampai kemudian UGM menjadi bunker ya, bagi informasi yang tidak benar. Tapi apakah penting soal ijazah ini? Ya sangat penting karena ini menyangkut sejarah dan keteledoran administrasi kita, baik administrasi perpemiluan, administrasi pemilu di KPU, administrasi pemerintahan, ya, kemudian administrasi akademik ya di kampus itu.
Dan memang tadi beberapa waktu sebelum menerima tamu, kami wartawan memang sempat diajak Jokowi untuk melihat langsung ijazah mulai dari SD, SMP, dan SMA, dan yang terakhir juga ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Joko Widodo hanya menunjukkan tentang ijazah-ijazah yang dimilikinya. Dan untuk hari ini memang tidak hanya mereka saja yang melakukan aksi demo menuntut keaslian Joko Widodo, juga masyarakat masih banyak yang berbondong-bondong untuk berfoto ataupun sekedar bersalaman dengan Presiden RI ke-7. Lalu yang banyak itu hoax, ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu luar biasa sekarang. Ini kan ada isu ijazah palsu. Ini kan tugasnya Polhukam. Ijazah palsu itu sudah lama dijawab oleh pengadilan, sudah dijawab oleh UGM, dan terbuka. Kenapa saya harus jawab? Itu kan jawabannya sudah jelas, cuma karena Anda tidak percaya, sebelum Anda terpenuhi, selalu menggugat. Padahal sudah dijawab, sudah diselesaikan oleh pengadilan. Selesai pengadilan sudah, masih gugat lagi. Sekarang berproses lagi pengadilan. Perlu apa juga saya menjawab? Jawabannya di pengadilan, semuanya boleh bicara di situ. Hakim menilai. Saya disuruh bicara hal-hal yang sudah jelas. Nah sekarang pertanyaannya kan tinggal dikasih yang aslinya mana. As simple as that sesungguhnya. Tapi kan masalahnya pengadilan muter-muter. Yang dikatakan tadi menang, inkrah dan lain sebagainya. Lebih karena pengadilan menghindar untuk melakukan pembuktian lebih lanjut. Mengatakan tidak berwenang lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Yeah. Nah Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Apakah pernah Anda menyelesaikan kuliah di Fakultas Kehutanan itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau memang pernah menyelesaikan tentu ada ijazahnya kan. Nah, lalu ijazahnya mana ijazahnya, fisiknya, yang aslinya mana? Sudah hilang. Kalau hilang bagaimana prosedur kehilangan tersebut? Karena Anda menggunakannya untuk mendaftar sebagai wali kota, mendaftar sebagai calon gubernur dan calon presiden. Ya, Tono, artinya Anda dan juga teman-teman wartawan di sana sudah melihat secara langsung ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo, begitu? Iya, betul. Jadi tidak hanya dari Fakultas Kehutanan UGM, namun ijazah dari SD, dari SMP, SMA juga diperlihatkan, termasuk yang dipersoalkan di SMP 6. Sementara untuk foto sendiri, foto di ijazahnya di Fakultas Kehutanan UGM memang sama seperti foto yang viral di beberapa medsos itu. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya. Semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka ngatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada, ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan
ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kan tidak mungkin kalau kemudian tidak ada sebuah prosedur administrasi yang benar. Yang disampaikan tuh apa pada waktu itu? Kan simpel sekali sesungguhnya. Tidak bikin ribet kalau seandainya memang semua dokumen itu ada. Jadi selamatkanlah publik dari spekulasi dengan menunjukkan asli ijazahnya, atau kalau hilang, yang hilang itu kapan, lalu bagaimana penggantinya, dan bagaimana dokumen apa yang digunakan ketika mendaftar ke KPU misalnya. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Wali Kota Solo. Nah, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi Insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan.